Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi pengampu mata kuliah kebijakan kependudukan, yang saya banggakan hari ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah kebijakan kependudukan. Dan sebelum perkuliahan ini dimulai, saya perlu sampaikan beberapa pokok bahasan materi yang akan kita bahas sampai dengan pertemuan-pertemuan ke depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa saja ruang lingkup dari kebijakan kependudukan, kemudian tujuan dan kegunaan ilmu kependudukan tersebut, kemudian ada sejarah pertumbuhan penduduk dunia, perkembangan penduduk dunia, transisi vital dan transisi mobilitas penduduk, teori-teori tentang kependudukan, masalah strategis tentang kependudukan, serta tantangan sosial ekonomi dalam kependudukan, dan selanjutnya ada beberapa definisi dari kebijakan kependudukan yang sudah dikutip di beberapa artikel, bahwasanya kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Nah, kebijakan kependudukan ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi, yang mana ruang lingkupnya berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan. Kebijakan di dalam kependudukan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh setiap negara-negara berkembang yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, karena hal ini dilakukan untuk mengatasi sejumlah dinamika penduduk yang kerap kali memberi ruang atas kegagalan perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam ranah skala regional dan nasional. Kemudian ada lagi definisi dari kebijakan kependudukan yang dikutip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1981, bahwa kebijakan kependudukan merupakan langkah-langkah dan program-program yang bisa membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demografis, serta tujuan umum lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel demografi yang utama, yakni besar dan pertumbuhan penduduk dan perubahan serta ciri-ciri demografinya. Itu beberapa definisi. Nanti selebihnya kita bisa diskusikan setelah pemaparan materi ini, khusus tentang definisi-definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli atau banyak pakar. Kemudian ada beberapa landasan hukum terkait dengan kebijakan kependudukan ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dan yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, atau kita sering dengar istilah BKKBN. Selanjutnya ada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 dan Nomor 82 Tahun 2011. Landasan hukum selanjutnya ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2024 sampai 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 serta Rencana Strategis Program KB Nasional tahun 2024 sampai 2029. Ini yang menjadi landasan hukum kenapa kita penting mendiskusikan tentang kebijakan kependudukan ini, karena menjadi salah satu isu yang harus menjadi perhatian di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia.
Dan apa saja komponen dari kependudukan tersebut? Kita bisa perhatikan di slide tersebut ada kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan mobilitas atau persebaran penduduk, yang mana semuanya ada dalam data dan administrasi penduduk. Nah, itu merupakan komponen dari kependudukan. Selanjutnya ada ruang lingkup, ya, ruang lingkup kebijakan kependudukan, yang mana ada 3 aspek. Yang pertama adalah fertilitas, mortalitas, dan penyebaran atau migrasi. Kita mulai dari fertilitas terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa definisi dari fertilitas itu adalah banyaknya jumlah bayi lahir dalam suatu lingkup wilayah dengan waktu tertentu, dan ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah jenis kelamin, usia, kemudian status perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang kedua dari ruang lingkup kebijakan kependudukan adalah mortalitas, atau kita kenal dengan istilah kematian, yang mana mortality ini atau mortalitas ini adalah salah satu dari 3 komponen proses demografi yang juga berpengaruh terhadap struktur penduduk. Dan apabila tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk dalam suatu daerah, itu tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tapi juga merupakan indikator atau barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tertentu. Nah, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mendefinisikan mortalitas atau kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Bagaimana kita bisa mengetahui sumber data mortalitas penduduk di Indonesia? Ya, itu melalui registrasi penduduk. Cara pengumpulannya prospektif, ya, yakni pencatatan secara kontinu terhadap tiap-tiap peristiwa kematian. Ini juga berpengaruh terhadap ruang lingkup kebijakan kependudukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penyebaran atau migrasi, yakni perpindahan penduduk dari suatu wilayah tertentu ke wilayah lain dengan batas daerah administrasi yang berbeda dalam suatu negara, misalnya untuk tujuan menetap. Dan migrasi ini dilakukan, ya, banyak alasannya, ya, karena misalnya mencari pekerjaan, ya, karena pendidikan, karena konflik, dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bahwa migrasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman manusia purba dulu. Kita kenal dengan, kalau kita belajar sejarah dulu, ya, kita belajar tentang manusia purba, kita kenal istilah Pithecanthropus erectus, kemudian Homo erectus, dan lain sebagainya. Sebenarnya manusia purba saja pada zaman dahulu itu melakukan migrasi atau istilahnya nomaden, ya, berpindah-pindah dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk bertahan hidup, karena wilayah yang sebelumnya itu sumber daya yang tersedia itu mengalami defisit atau sudah mulai habis, sehingga dia harus bermigrasi ke tempat lain untuk bisa bertahan hidup. Nah, sekarang kita kenal dengan istilah migrasi itu. Kita kalau kita lihat orang-orang yang bermigrasi itu, misalnya, ya, ada urbanisasi dari desa ke kota, biasanya mereka mencari pekerjaan atau pendidikan atau lain sebagainya. Kira-kira itu materi pertemuan yang pertama ini, dan untuk selanjutnya kita bisa melakukan diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum clear terkait dengan konsep atau ruang lingkup dari kebijakan kependudukan ini. Silakan, saya kasih kesempatan.